Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para bapak sedherek sedaya, para jamaah bil khusus keluarga saking Bapak Jenu ingkang kula mulyakaken. Monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Shalawat salam kita tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi lumeber dumateng kita sedaya, kula panjenengan, keluarga kita, tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah, mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, menika bab enggal namung sekawan hadis, insyaallah menika dipun sampaiké sedaya. Bab istighbab ziyaratil kubur lirijal wa ma yaqulu az-zair. Bab yang menjelaskan tentang disukainya ziarah kubur lirijal bagi seorang laki-laki, wa ma yaqulu lahu zair, dan apa yang diucapkan oleh orang yang berziarah. Niki nggih, niki alhamdulillah jamaah mriki sampun wongsal wangsul ziarah kubur nggih. Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Saya dulu telah melarang kamu sekalian untuk berziarah kubur, fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Rawahu Muslim. Rasulullah dulu pernah melarang kaum muslimin ziarah kubur. Kenapa dilarang? Karena saat itu masih rawan ziarah kubur ini dengan pemujaan kepada ahli kubur, orang yang diziarahi. Hal ini karena sebelum Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah itu seringkali ya mengagungkan, mengkultuskan kubur-kubur orang terdahulu setara dengan Tuhan. Makanya saat Islam datang tidak serta-merta ziarah kubur itu dibolehkan, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak baik, karena kaum muslimin saat itu baru saja mengenal ajaran Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazuruha, kemudian setelah kaum muslimin merasa kuat iman, tahu akan bahayanya mengkultuskan, mengagungkan, menyembah kubur, akhirnya Rasulullah menganjurkan ziarah kubur. Dan ini menjadi sunnah khususnya bagi laki-laki. Wonten riwayat lain, wa fi riwayatin faman arada ayazural kubur. Riwayat yang lain, barang siapa menginginkan untuk berziarah kubur, falyazura fa innaha tudzakiru bil akhirah. Hendaklah dia berziarah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Kula jenengan nek sampun ziarah, pasti kita akan melihat kubur. Kalau kita berpikir lebih dari itu, di dalamnya adalah ada sosok yang dulu hidup seperti kita. Kalau kita perpanjang lagi dengan pertanyaan, ya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apa yang ada kalau kubur itu dibongkar? Hanya sosok tulang belakang, sisa-sisa dari tubuh jenazah yang
dikuburkan. Itu akan membuat pelajaran luar biasa untuk diri kita. Kita yang sekarang hidup suatu saat akan berkalang tanah seperti itu. Lah ngeten niku ndadosaken napa? Atine kula jenengan terus dadi lembut, tidak atos, tidak sombong. Apa yang kita sombongkan? Kita pun pulang ke kubur tidak bisa berangkat sendiri. Butuh tetangga, butuh sanak kerabat mengantarkan sampai ke kubur. Dados niku dadosaken tiyang nek pun ziarah niku tudzakiru bil akhirah. Ingat bahwa kehidupan itu akan berlanjut sampai akhirat, akan diminta pertanggungjawaban, sehingga orang itu semakin dia menyadari tentang hikmah ziarah kubur, akan semakin sadar sebagai hamba Allah untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Dan dengan kula inginane ziarah kedah wonten asaripun, wonten labetipun, ya. Sak durungin ziarah karo sak sampune kedah wonten ya perubahan. Kita semakin sadar bahwa tugas kita sebagai hamba Allah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nomor kalih wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah semoga Allah meridhoinya berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW kullama kana lailatuha min Rasulillah SAW yahruju min akhiril lail ilal baqi, pada setiap malam nek pinuju Rasulullah menika sare wonten dalimipun Siti Aisyah piyambakipun dalu akhir malam keluar kemana Rasulullah ini? Ilal baqi, menuju kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu sebelahnya Masjid Nabawi, ya. Terus nek bar ziarah Rasul medal lurusnya itu adalah makam Baqi. Disitulah istri Rasulullah, disitulah sahabat-sahabat Rasul yang lain dimakamkan. Lah itu Rasulullah dalu medal miyos menuju Baqi. Fayaqulu, nuli piyambakipun dawuh, assalamualaikum dara qaumin mukminin, salam sejahtera atasmu dara qaumin mukminin, rumah bagi kaum mukmin. Wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun, dan aku akan menyusul wa atakum, dan Allah akan memberi kepadamu ma tu'aduna, apa yang dijanjikan oleh Allah, ghadan, suatu saat, muajjalun, yang ditentukan. Salam disampaikan, berita disampaikan bahwasanya besok Allah akan memberi balasan kepada amal-amalmu sekalian. Wa inna insyaallahu, dan sesungguhnya kami insyaallah bikum, kepadamu lahikun, akan menyusul. Lagi sing kalimat ini sing kadang-kadang berat, ya. Kula jenengan kadang maos tapi mboten disadari kalimat niki. Insyaallah suatu saat kami akan menyusulmu menjadi penduduk kubur. Lah nek tiyang sadar ngoten, insyaallah niku nasihat yang sangat besar untuk dirinya. Okay. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir li ahli Baqi, ya Allah ampunilah dosanya kepada penduduk kubur di Baqi al-Gharqad, yaitu Baqi al-Gharqad. Gharqad itu sebutan sebab teng makam Baqi niku riyin zamane Rasul riyin kathah wit-witan Gharqad. Wit-witan Gharqad itu wit pohon yang nantinya menjelang akhir zaman, pohon niki sing boten paring napa istilah petunjuk kepada orang Islam tentang keberadaan orang Yahudi. Terus besok nek wonten peperangan wong Yahudi musuh Islam di akhir zaman, mengke tiang-tiang Yahudi niku sami bersembunyi di balik pohon, bersembunyi di balik batu. Pohon batu nanti akan menunjukkan, wahai orang-orang Islam, inilah ada orang Yahudi bersembunyi di sini. Batu akan bisa bicara, tapi pohon Gharqad ini boten purun menehi keterangan. Nah inilah maka disebut Gharqad itu pohon Yahudi. Orang Yahudi beberapa tahun sebelum perang Palestina itu, ya, itu telah menanam pohon Gharqad
jumlahnya sampai puluhan hektar. Soalnya ini mengke badhe bernaung berlindung di pohon itu. Itu keterangan dari sebuah jurnal seperti itu, ya. Dados niki sudah besar-besaran menanam pohon gorkot, tapi saat niki tenggene bagi niku mboten wonten pohon gorkot niki, ya. Nah niki nggih, dados niki Rasulullah menawi ziarah kubur salam, assalamualaikum dara qaumi mukminin wa atakum ma tu'atuna ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma gfir li ahbake al-gharqat rawahu Muslim. Kula njenengan nek ziarah minimal nggih salam niku. Paring mula nggih assalamualaikum ya ahlat diyar atau ahlul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa inni insyaallah bikum lahiqun. Ditambah malih saged ya nas'alukallahu lana wa lakumul afiyah, atau doa yang lain yang intinya memohonkan ampun kepada ahli kubur. Bilih nek kula njenengan saged terbiasa sebaiknya saat kita melintas di jalan kok ada kubur kanan kiri kita, maka salam seperti ini perlu untuk disampaikan. Apa hikmahnya? Paling boten kula njenengan eling kuburan ngelemes ke hati, paling boten salami kula njenengan akan menerangi kubur orang-orang yang kita lewati. Dan iku nggih salajengipun wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah semoga Allah meridhoinya berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir, mengajari mereka apabila sedang pergi ke kubur, ayyakula qailuhum, supaya dia mengatakan kepada mereka ahli kubur, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Niki sing kados kula waos wau nggih. Jadi ini salam kepada kubur dengan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini penting. Apakah semacam ini bisa berpengaruh pada penduduk kubur? Rasulullah pernah suatu saat itu Rasul datang ke masjid. Masjid ini biasanya bersih, saat itu kok banyak kotoran sampah ada di situ. Rasul bertanya, kemana orang perempuan yang biasa nyapu masjid ini? Maka sahabat menjawab, wahai Rasul, dia telah meninggal beberapa hari yang lalu. Rasul bertanya, kenapa kamu tidak mengabari saya tentang kematiannya? Sahabat menganggap wong sing ngresiki masjid itu dianggap ora pati penting, bukan seorang pejabat, ora wong sugih, ora pati penting, maka Rasul tidak diberitahu. Maka Rasulullah kurang terima seperti itu, ya. Rasul menganggap orang yang membersihkan masjid dari sampah-sampah ini amal mulia. Mana kuburnya dia? Maka sahabat mengajak Rasul menuju kubur. Rasulullah salam kepada mereka, ahli kubur. Rasulullah menjelaskan, tadi saya datang, kubur ini gelap, ya. Tapi setelah saya salam mendoakan kepada ahli kubur, maka mendadak kubur ini menjadi terang. Lho niku dados salame kula njenengan sangat bermanfaat untuk penduduk kubur. Mulane nek jalan pintas Pangeran Suminah niku kula sering mriku nggih kanan kiri terus unekke salam niku. Nah niku amal-amal ringan yang bisa bermanfaat tidak hanya kepada yang hidup, yang mati sekalipun mendapat manfaatnya. Terus dungane niki wau, as'alullah lana walakumul afiyah, aku mohon kepada Allah untuk diriku dan dirimu penduduk kubur al-afiyah, keselamatan. Terus dungane awake dhewe, dungane ugi orang yang telah wafat. Ini ucapan yang perlu dibaca ketika kita berziarah kubur, ucapan salam untuk mereka dan pengakuan kita akan menyusul mereka serta doa kita untuk diri kita dan mereka. Terakhir, Wani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya
kata maron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menika miyos lewat di kuburin bil Madinah, pada kubur di kota Madinah. Fa'aqbala alaihim biwajhihi, kemudian Rasulullah itu menghadapkan wajahnya. Faqala nuli dawuh, assalamu alaikum ya ahlal kubur, salam sejahtera kepadamu wahai penduduk kubur. Yaghfirullahu lana walakum, mudah-mudahan Allah mengampuni kami dan kamu. Antum salafuna, kamu adalah pendahulu-pendahulu kami, ya, kamu ahli kubur, pendahulu kami yang masih hidup. Wa nahnu bil athar, dan kami adalah golongan yang akan menyusul. Terus niki ziarah kubur iku kula jenengan kudu nyadarke nek awake dhewe arep nyusul teng kubur. Nek wis sadar insyaallah beribadah tidaklah berat, karena sejumlah ibadah yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita, akan menyelamatkan kita dari azab kubur, akan memudahkan prosesi kita menuju kepada ridha Allah di surganya. Lho niki penting nggih. Dados nek ziarah kubur sampun ngantos nilar hikmah niku wau. Hikmah bahwasanya kita harus menyadari kita yang hidup akan menyusul kepada mereka yang telah wafat. Itu suatu nasihat yang dahsyat kalau kita mau mengambil hikmahnya. Lah niki antawisipun beberapa keterangan tentang bacaan-bacaan yang kita baca kepada ahli kubur, ya. Tentu saja ahli kubur yang muslim mukmin, yang bukan muslim mukmin tidak tercover dengan ucapan kita. Mulane pemerintah pun ndamel judul nek kuburan wong muslim itu dadi siji, non muslim di bagian yang lain. Saya ini pun mboten campur. Lah kok nek iki entuk salame kula njenengan piyambaken mboten kaya iri. Iki piye cedhak kono-kono entuk kene ora dhewe, ya. Ya niku mulane nek pun benten-benten kan gampil. Ugi nek kula njenengan ziarah maca yasin tahlil donga, kalau orang lain ziarah bersamaan ucapannya akan lain, akan saling mengganggu. Maka ada baiknya ya kubur muslim tersendiri, kubur non muslim tersendiri. Ya, saniki mun wonten judule makam Islam, ngoten niku nggih. Riyen kan campur dados tunggal. Katuripun cekak, kula bilangken matur wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.